Grup dengan kami akan mempresentasikan analisa kita dalam software Spotify. Perkenalkan, nama saya Kennedy, dan dalam grup saya terdiri dari Joy, Arga, dan Wilson. Sebelum kita mulai, apa itu Spotify? Spotify adalah layanan musik digital dan podcast yang memberimu akses ke jutaan lagu dan konten lain dari kreator di seluruh dunia. Spotify merupakan platform layanan musik yang banyak dipakai oleh masyarakat dan juga kita. Namun terdapat beberapa kekurangan yang kami dapat dari para pengguna Spotify. Berikut kesimpulan hasil survei dari kita. Fitur favorit yang disukai oleh para survei kita adalah playlist, search, dan shuffle. Dan harapan untuk Spotify kedepannya adalah perbaiki UI halaman utama, harga premium yang menjadi lebih terjangkau, dan kualitas audio. Halo, nama saya Muhammad Arga, saya dari kelompok konten AMI. Saya akan membahas aspek part yaitu people. Di dalam people ada beberapa poin. Poin pertama yaitu ada namanya stakeholders. Dan isi dari stakeholders itu ada user, government, community, dan business. Untuk user contohnya seperti pengguna musik harian, pelajar, pekerja, dan musisi. Di government contohnya ada otoritas hukum terkait hak cipta dan regulasi pajak. Community, komunitas penggemar musik dan komunitas podcaster. Di bisnis ada label rekaman dan merek-merek yang akan memasang iklan ke aplikasi Spotify. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu karakteristik kognitif, itu ada 4 poin, yaitu perhatian, maksudnya pengguna mendengarkan musik sebagai latar belakang atau fokus pada suatu detail. Yang kedua, memori dan pembelajaran, pengguna mandasa lebih familiar kepada fitur-fitur yang sudah ada di Spotify, berbeda dengan pengguna baru yang butuh waktu untuk belajar. Kepribadian dan preferensi itu dibagi menjadi 2, yaitu tipe explorer dan tipe loyalis. Tipe explorer biasanya tuh tipe-tipe yang mendengarkan banyak lagu, berbeda dengan tipe loyalis yang mereka tuh cenderung kalau udah suka dengan suatu genre dan suatu lagu pasti memiliki cenderungan yang muter lagunya itu aja. Yang terakhir itu ada kecemasan, biasanya pengguna itu bingung dengan perubahan UI. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, perubahan UI itu harus konsisten alias tidak terlalu banyak perubahan dengan desain sebelumnya. Lanjut ke karakteristik fisik, yaitu ada usia, kemampuan fisik, dan motivasi dan kesenangan. Untuk usia, tentu Spotify didengarkan oleh banyak kalangan dari generasi tua sampai generasi muda. Yang kedua, kemampuan fisik, pengguna dengan gangguan, contohnya itu pengguna dengan gangguan penglihatan perlu akses ke reader. Untuk contoh lainnya seperti pengguna dengan keterbatasan motorik dapat menggunakan navigasi perintah suara. Untuk motivasi dan kesenangan itu maksudnya musik biasa digunakan untuk relaksasi, olahraga, belajar, atau bahkan hiburan. Lanjut ke poin selanjutnya, itu ada digital literasi. Dibagi menjadi 2, pengguna ahli dan pengguna awam. Pengguna ahli intinya tuh orang-orang yang udah terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di dalam Spotify ini. Berbeda dengan orang awam yang baru menggunakan Spotify, biasanya mereka baru menggunakan fitur-fitur umum seperti search, play, dan pause. Lanjut ke poin selanjutnya itu language and culture, maksudnya Spotify itu kan didengar oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Nah, Spotify ini dapat merekomendasikan sesuatu budaya yang pengguna ini tempati. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, special needs alias kebutuhan spesial itu dibagi menjadi 4, gangguan visual. Cara mengatasinya integrasi dengan screen reader dan mode high contrast. Yang kedua, buta warna. Cara mengatasinya dengan kontras warna yang harus jelas agar simbol, artis, playlist tetap terbaca oleh pengguna. Lanjut ke gangguan pendengaran, itu dapat diatasi dengan fitur lyric real time. Lanjut ke pengguna kursi roda atau motor terbatas, bisa menggunakan navigasi dengan suara atau perangkat asistif. Lanjut ke poin selanjutnya itu ada homogeneous user group dan heterogeneous user group. Homogeneous user group itu maksudnya contohnya itu seperti pengguna premium pelajar yang sebagian besar ingin harganya murah, bebas iklan, offline mode, dan biasanya aktif streaming saat belajar. Heterogeneous user group itu biasanya pengguna-pengguna yang berbagai macam. Contohnya itu dapat dikategorikan sesuai dengan usia, bahasa, dan budaya, kebutuhan, dan akses teknologi. Lanjut ke discretionary user dan commit user. Discretionary user itu maksudnya pengguna bebas memilih, yaitu misalnya aplikasi musik gratis yang harus menarik supaya mereka mau kembali mendengarkan musik di aplikasi tersebut. Lanjut ke commit user, maksudnya pengguna yang terikat. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya aplikasi wajib kayak kontrak atau pendidikan. Jadi tetap harus lama, tetapi engagementnya bisa berbeda. Lanjut ke poin terakhir yaitu frequent dan infrequent. Frequent itu seperti pengguna harian yang butuh akses cepat ke fitur utama. Lanjut ke infrequent, pengguna yang jarang butuh terbuka yang membantu mereka mengingat. Halo, aku Joy dan aku bakal jelasin bagian activities. Nah, langsung aja. Yang pertama itu ada purpose atau tujuan. Dimana di bawahnya itu ada 3 poin penting, yaitu goals, task, lalu action. Jadi yang pertama itu goals, contohnya misalkan goals kita itu ingin mendengarkan lagu. Nah, task kita itu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendengarkan lagu, untuk mencapai goals tersebut. Contoh tasknya itu kayak yang pertama pastinya kita harus cari dulu lagunya. Habis itu kita baru bisa dengerin lagunya. Nah, buat action ya, berarti gimana sih kita bisa mencari lagunya? Yang pertama ya, kita buka dulu aplikasi Spotify-nya, lalu kita buka tab search. Jadi kan kalau buka aplikasi itu langsung di homepage. Jadi kita buka ke tab search dulu, lalu kita klik di search bar-nya, kita ketik lagunya atau artisnya, lalu kita klik lagu, lalu baru kita bisa dengerin lagunya. Next itu ada konten atau jenis konten apa sih yang dibutuhkan untuk menjalankan task. Jadi contohnya itu kayak identitas musiknya. Kalau kita mau nge-search itu kita butuh judul lagunya atau artisnya atau bahkan nama albumnya. Lalu ada task nature atau kayak jenis tasknya. Jadi jenis task di Spotify itu bentuknya well defined atau fixed sih. Well defined itu kayak lebih terstruktur. Contohnya itu kayak kalau kita mau nge-search lagu, nge-play atau nge-save itu lebih terstruktur dan alurnya itu lebih jelas. Contoh untuk yang vague itu contohnya seperti mood based atau rekomendasi. Jadi misalkan kita mau mencari lagu tapi belum tahu nih lagunya itu kayak gimana. Nah, kita biasanya searchingnya itu di mana, di kayak rekomendasi yang disediain oleh Spotify yang alurnya itu kurang jelas. Lalu ada multitasking atau serial task. Biasanya Spotify itu dipakai untuk multitasking. Soalnya orang kalau dengerin musik itu biasanya sambil melakukan aktivitas lain. Contohnya itu kayak olahraga atau belajar. Lalu di Spotify itu tasknya simultaneous atau concurrency. Nah, kalau simultaneous itu berarti kita ngelakuin satu task sambil ngelakuin task lain. Contohnya itu misalkan kita lagi dengerin lagu. Nah, kita juga mau nge-share nih lagunya ke teman soalnya ternyata enak banget nih lagunya. Jadi selagi kita dengerin lagu, kalau kita keluar dari aplikasi kan lagunya tetap muter. Jadi technically kita ngelakuin 2 task sekaligus gitu. Kita dengerin lagu sekaligus kita nge-share lagunya ke teman. Lalu ada concurrent task, contohnya kayak kita lagi dengerin lagu tapi lagunya kurang suka nih. Jadi kita skip terus sampai kita cari nemu lagu yang cocok buat kita. Nah, selanjutnya itu ada task practices. Biasanya di Spotify itu orang-orang lebih banyak mengandalkan algoritma dan mereka sendiri biasanya itu passive listener. Nah,
ini lanjut ke poin berikutnya, yaitu active user atau passive user. Kalau di Spotify itu kebanyakan orang-orang itu lebih ke passive listening, di mana mereka itu biasanya dengerin lagu atau dengerin playlist orang lain gitu. Nah, kalau active user itu biasanya mereka tuh yang membuat playlist custom ini, yang dimana bisa di-sharekan ke banyak orang. Lalu berikutnya itu ada temporal features, di mana ada frekuensi atau seberapa sering sih pengguna itu menggunakan Spotify. Nah, biasanya pengguna itu menggunakan Spotify hampir setiap hari, bahkan berjam-jam. Nah, maka dari itu Spotify itu harus mudah diakses, soalnya kan sering dipakai. Lalu ada time pressure, yaitu contohnya kalau misalkan ada orang yang lagi sibuk, mereka tuh pengen cepet-cepet kayak pasang musik aja gitu. Nah, ada fitur di Spotify yaitu recently played. Jadi kalau kita buka aplikasi, di homepage itu langsung ada kayak lagu yang terakhir kita putar. Jadi bisa tuh langsung putar aja lagu terakhir yang kita putar. Lalu ada single atau continuous. Nah, contohnya itu kayak misalkan kita lagi bikin playlist, itu kan bukan task yang sekali duduk aja, kadang kita tambah-tambahin terus playlistnya. Nah, jadi di Spotify itu ada opsi auto save atau draft playlist. Jadi kalau misalkan kita mau tutup playlistnya itu langsung auto ke simpan gitu. Lalu ada respon time. Respon time itu kayak seberapa cepat sih memberi feedbacknya. Nah, contohnya kalau kita mau play, pause atau skip itu pasti harus cepat. Kenapa? Karena itu kan suatu kayak fitur yang membangun dalam mendengarkan musik, itu sangat penting. Jadi kalau misalkan nggak cepat, biasanya ya bikin orang frustasi gitu. Lalu ada social structure. Jadi ini kalau di Spotify itu biasanya lebih ke individu atau grup sih, dan sebenarnya aktivitas mendengarkan musik itu suatu aktivitas yang lebih ke individu ya. Tapi di Spotify itu ada fitur grup yang dimana kita itu bisa bikin kolaboratif playlist. Jadi playlist itu bikin bareng-bareng sama teman. Lalu ada complexity. Jadi itu seberapa sulit sih menggunakan aplikasi Spotify ini. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya itu lumayan mudah dipahami dan lumayan sederhana. Lalu ada error handling. Jadi gimana sih kita nge-handle kalau terjadi kesalahan. Karena itu kalau misalkan kita mau menghapus playlist, biasanya nanti bakal ada pop-up lagi kayak buat konfirmasi lagi gitu, ini playlistnya benar mau dihapus atau enggak. Jadi mengurangi error yang fatal. Lalu yang terakhir itu nature of content. Jadi bentuk konten yang diinput atau yang digunakan oleh Spotify itu kayak gimana. So, yang tadi udah dijelaskan sebelumnya itu ada input text. Jadi kayak kalau mau nge-search itu input nama artisnya itu apa, atau nama lagu yang kita cari itu apa di search bar. Terus ada juga fitur untuk scan QR. Jadi di Spotify juga lagu-lagunya itu ada QR code, jadi bisa di-scan untuk mencari. Lalu yang terakhir itu ada quality and quantity trade-off. Jadi mulai dari quantity dulu, di Spotify itu yang kita ketahui itu ada banyak banget lagunya, ada 100 juta lebih, dan itu berasal dari ratusan ribu kreator. Tapi secara quality, tidak semua lagu itu kualitasnya itu sama. Dan ini balik lagi sebenarnya ke kreator-kreatornya, tapi ada juga contoh lain yang dari Spotify-nya itu kayak liriknya itu nggak ada. Dalam desain UI UX, konteks mengacu pada kondisi sekitar yang memengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah produk. Konteks juga termasuk ke environment, social situation, organizational rules, tools, dan user conditions yang membentuk pengalaman. Desain dengan konteks yang baik membuat produk tetap usable, accessible, dan relevan di berbagai situasi. Pengguna tidak selalu berinteraksi dalam kondisi yang ideal. Mereka bisa sedang bepergian, multitasking, atau berbagi musik secara sosial. Fitur seperti control play yang besar dan mudah diakses, dark mode, offline playback, serta widget untuk aksi cepat dalam kondisi fisik yang penuh distraksi atau visibilitas rendah. Dalam konteks fisik, Spotify digunakan di berbagai situasi seperti saat commuting, di gym, rumah, atau kafe dengan kondisi cahaya, kebisingan, dan perangkat yang berbeda. Karena itu, UI-nya menyediakan tombol besar, navigasi sederhana, dark mode, serta mode offline. Pada konteks sosial, pengguna bisa mendengarkan sendiri atau bersama teman. Norma dan budaya juga mempengaruhi. Misalnya, di Indonesia, berbagi musik lebih umum dibanding di negara lain. Spotify menyesuaikan dengan fitur kolaboratif playlist, blend, group session, dan berbagi lirik agar sesuai untuk interaksi pribadi maupun kolektif. Konteks organisasi muncul ketika pengguna berada dalam struktur seperti keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Spotify menghadirkan parental control, akun keluarga, diskon mahasiswa, serta mini player untuk mendukung kebiasaan kerja tanpa mengganggu fokus. Dari sisi keadaan, pengguna membutuhkan pengalaman yang fleksibel sesuai waktu dan situasi, seperti akses cepat saat sibuk atau alur tanpa gangguan saat belajar dan berolahraga, yang didukung dengan widget dan integrasi smartwatch. Dukungan juga penting, sehingga Spotify memberikan panduan, tutorial, dan notifikasi untuk mempermudah pengguna mempelajari fitur baru tanpa beban onboarding yang berat. Beberapa aktivitas juga bergantung pada konteks, seperti menemukan musik lewat algoritma, berbagi playlist, atau group listening. Spotify menangani dengan personalisasi yang etis dan transparansi penggunaan data. Dalam konteks budaya, Spotify menampilkan konten lokal yang relevan, misalnya playlist Ramadan di Indonesia atau genre yang populer di wilayah tertentu, serta melakukan lokalisasi bahasa dan rekomendasi. Namun, ada pula area tanpa konteks yang jelas, misalnya terkait aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan tertentu atau daerah dengan koneksi lemah. Untuk ini, Spotify melakukan riset dan menyediakan versi aplikasi ringan serta fitur aksesibilitas inklusif. Melalui contextual inquiry, Spotify juga belajar dari kompetitor seperti Apple Music atau YouTube Music, lalu membangun diferensiasi dengan algoritma personalisasi yang kuat, fitur kolaboratif, dan integrasi sosial. Hasilnya, aplikasi ini tetap relevan dan fleksibel di berbagai konteks penggunaan. Perkenalkan, nama saya Dawud William dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai teknologi dari Spotify. Spotify merupakan aplikasi layanan online yang digunakan untuk mendengarkan dan memutar musik. Namun kekurangannya sendiri adalah tidak dapat mengkustomisasi halaman utama. Nah, untuk komunikasinya sendiri adalah kita diajak untuk masuk ke dunia online untuk melihat dan mengambil data musik yang telah diupload oleh artis atau pengguna lainnya secara online. Nah, untuk screen-nya sendiri, antar mukanya itu setelah disesuaikan dengan halaman dari layar device yang kita pakai sehingga terstruktur dengan baik. Dan juga untuk inputnya sendiri terdapat fitur searching yang dimana kita hanya bisa mengetik masukkan kata-kata kepada bagian search bar. Dan kemudian untuk outputnya sendiri kita bisa memutar musiknya dan mendengar lagunya serta terdapat lirik yang ditampilkan pada layar. Nah, untuk kegunaannya terdapat akun yang dibuat oleh pengguna dan untuk pengguna sehingga dapat menyimpan data untuk bikin playlist atau histori lagu. Untuk kegunaan sendiri, mobile system app ini bertujuan untuk memutar musik dan menampilkan informasi sederhana seperti judul musik, kapan dibuat, dan siapa artisnya. Dan yang tidak relevan itu jika digunakan sebagai media sosial atau berita. Nah, Spotify ini hadir secara eksplisit dan hampir di seluruh device dan dapat dihubungkan ke speaker, headset, dan layar lebar untuk mendengarkan lagu atau melihat lagu. Dan data itu akan diambil untuk sebagai algoritma halaman utama.
Nah, antarmuka yang estetik dan terstruktur dengan baik memberikan kenyamanan serta mode gelap sehingga pengguna itu nyaman melihatnya. Serta untuk UI dan UI itu sangat penting untuk memposisikan tombol dan teks agar mudah dilihat dan tidak membingungkan. Serta untuk Spotify ini sendiri walaupun dia aplikasi namun tidak terlepas dari barang fisik yaitu ada speaker sebagai material analog. Untuk ke discoverability-nya, itu kita milih avoidance karena ketika membuka aplikasi Spotify, user tuh biasanya langsung disuguhi berbagai elemen antarmuka seperti tombol, menu, playlist rekomendasi, dan promosi konten. Tampilan yang terlalu padat ini membuat avoidance setiap elemen menjadi lemah karena user tidak langsung tahu tombol mana yang paling penting atau apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu. Dengan begitu, fitur inti seperti like song, playlist pribadi, atau kolom search seringkali tidak tampak muncul. Nah, untuk sarannya itu ada kustomisasi beranda dan penggunaan suara. Untuk kustomisasi beranda itu seperti rekomendasi playlist berdasarkan waktu, pagi, siang, sore, atau bahkan malam. Dan sesuai mood, entah mood lagi happy atau galau. Ada playlist dinamis yang selalu update sesuai preferensi lagu yang didengarkan terakhir. Untuk penggunaan suara, yaitu search lagu dengan suara atau nada dari lagunya, dan fitur pencarian dengan lagu dengan berbicara atau voice command bisa untuk play, pause, skip, dan lain-lain. Spotify adalah platform streaming lagu dengan jutaan lagu dari seluruh dunia. Kegunaannya adalah untuk mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja. Kelebihan yang dimiliki Spotify itu adalah praktis dan memiliki opsi yang sangat luas. Namun kekurangannya sendiri adalah personalisasi rekomendasi yang kurang. Saran yang dapat kami berikan adalah kustomisasi fitur dan voice searching. Itu saja dari kami, One Man Army. Terima kasih telah mendengarkan.